sih? Diselimuti sama zat yang tidak kelihatan. Di situ ada yang kelihatan, ada yang kelihatan tidak kelihatan. Ini disampaikan kepada zat yang tidak kelihatan. Nah, yang unsur jin di sini. Ya, unsur jin. Unsur jin yang masuk. Dia membawa alat ini. Zat kan gitu. Membawa alat ini masuk ke tubuh orang lain dengan perintah tadi. Kalau nggak ada yang merintah, nggak bakalan ini unsur jin ini membawa sampai ke sana. Dan yang merintah ini memerintahkan dukun tertentu yang punya bisa mempunyai mantra tertentu, menyuruh jin itu untuk memasukkan ke dalam tubuh manusia. Itu kalau dikaitkan dengan teknologi. Tapi ini Pak Sulis, itu yang dimasukin kayak jarum, kayak beling, kayak paku. Itu lewat udara itu wujudnya paku atau lewat apa? Kalau di dalam perut bisa paku wujudnya itu. Nah, di gitu loh. Kalau kayak SMS itu kan lewat udara kan nggak kelihatan karena itu sinyal. Betul. Nah, kalau wujud kayak benda bisa dimasukin ke dalam tubuh. Itu Betul. kalau ini pertanyaan ini saya anggap ini pertanyaan biasa. Ya. Kalau intinya, kalau saya teknologi fisika atau apa dengan gaib itu nggak ada kaitannya. Oh, salah. Ya makanya Pak, ini versinya ini. Ini versinya ini, Pak. Nanti baru kita des gitu. Maksudnya Terus gimana? simpulkan. Oh ya. Kan semua punya masing-masing. Oh, iya, Ya, betul, saya betul. punya masing-masing. Aku tadi deg-degan loh di situ. Kacau ya. Pak Sulis berburuk sangka aja nih. Ini Bapak itu pengen orang yang Bapak itu pengen orang yang mendengarkan Bapak punya argumen, punya pendapat masing-masing, betul nggak? Iya. Nah, tapi Pak Sulis saja udah buruk sangka, gimana kita mau menyampaikan Terus mana apa kan ada jelas dulu. Dulu Ya. apa kan? Ini Gitu. kalau Pak Terus- Sulis menjelaskan, terus Pak Sulis punya ketakutan di des tadi, dibantah. Iya. Antara penjelasannya antara benar atau apa Berarti enggak? Pak Sulis itu egois, melanggar pasal 28 ayat 2. Nah, nggak boleh, Pak. Berpendapat. Pak Sulis berpendapat. Oka mau membantah. Iya. Ada yang bahas ini. dong. Salah satu saja. Masing-masing. Egois itu justru Memaksakan. membenarkan pasal 28. Memaksakan pendapat. Iya, itu justru memaksa. Enggak, salah. Egois itu kepentingan apa? Kepentingan pribadi itu, Pak. Kalau pendapat kepentingan siapa? Pendapat dari pribadi ya kepentingan pribadi lah, Pak. Dari orang. Iya, kalau Iya, pendapat iya. kan gitu. Kalau memak Kebebasan Iya. berpendapat bagi orang lain, Iya. bukan bagi pribadi. Nah, kalau memaksakan tuh kehendak. Memaksakan kehendak Pak secara pribadi Eh, itu melanggar haknya Oka di pasal 28. Iya, maka itu kan Pinter-pinter ya. Ini Iya. ya. Hati-hati loh, ini kepleset. Kepleset des itu puyeng. Iya, makanya itu. Nah, ini balik lagi nih Pak Sulis yang Apa kesana yang tadi. apa dulu nih yang mau cerita apa? Yang tadi Kita itu. kembali dulu. Ya, kembali yang kemana nih? Yang sana tadi dikirim tadi kan. Apa hubungannya Iya. sama Iya, fisika Pak. gitu Oke. loh maksud Pak Indra itu. Ya, yang Biar dia dulu sana. Pak jelasin. Penglihatan manusia itu Hmm. beda sama penglihatan kelelawar atau Anjing. penglihatan anjing. Itu udah lama Kayaknya, fisika ya. itu. Ya. Masuk gitu. Sesuatu yang nggak kelihatan oleh mata disebut gaib kan. Gaib. Tapi ternyata gaib bisa dilihat. Contoh nih, corona gaib nggak? Kalau kadang-kadang nggak kelihatan mata. Sebenarnya itu corona itu bukan nggak gaib, Pak. Jadi itu virusnya itu bisa dilihat lewat mikroskop. Nah, Karena barangnya kecil itu benarnya. nah, karena nggak kejangkau mata disebut gaib. Enggak, Ini nggak gaib. Kalau gaib itu. Nah, dulu. Kebetulan. Oke, boleh silakan. Sekarang kan ada yang nggak kelihatan disebut gaib. Ya. Itu udah jauh-jauh hari. Kan yang ngomong Pak Sulis sendiri tadi. Iya, maka itu jauh-jauh hari ada pernyataan ya kan. ada banyak Oke. Oh ya, ayo terus. Bukan. Ini dulu. banyak nih. Ya. Misalkan saya punya mata plus parah, saya nggak bisa ngelihat di situ. Minus yang Itu miopi. minus itu, minus. Nggak tahu Itu plus kerusakan apa. mata. Enggak, kalau plus masih bisa lihat, Pak Itu Indra. nggak normal namanya. Yang Kerusakan. Bentar dulu. Ya kan karena kamu rusak. Mata rusak. Bentar dulu. Iya kan boleh. Kamu pendapat gitu boleh loh. Karena kalau main plus itu harus kalau yang normal itu bisa kelihatan. Bapak sampai Betul nggak? Ya, Ayo betul nggak? Itu makanya matanya udah rusak.
Belum selesai. Belum Ya, selesai. boleh, Oh. boleh. Ya. Belut wae. Oh. Sama saya. Sama dulu. Biar kan. Oh, iki sampai daripada jus tak desik. Ya, Ini namanya memaksakan. Iya, Ayo, ya, nggak ya, apa-apa. nggak apa-apa. Ini giliran kita yang ngomong enggak apa-apa ya. Aduh. Nah gini Pak, Oke, oke. boleh disambung? Ayo, Boleh, kamu boleh. jangan dendam, tak? Tamu kan dendam. Kebalik deh. Kacau. Ya, oke. Dan Orang Dides yang duluan. punya Iya. kerusakan mata Hmm. nggak bisa ngelihat, bukan berarti dia disebut gaib. Hmm. Misalkan saya nggak bisa ngeliat okta di sini, Hmm. bukan berarti okta gaib. Hmm. Pas tulis satu gaib gitu, enggak kan? Iya. Karena mata rusak. Minus ya. Dan setiap orang, Hmm. setiap makhluk itu berbeda-beda. betul. Pendapat. Gitu. Iya. Kita nggak bisa ngeliat bakteri, Hmm. bukan berarti bakteri itu gaib. Hmm. Terus? Sama kayak jelasin Pak Sulis di corona. Hmm. Corona kelihatan nggak? Enggak. Ya gaib. Salah. Ah, ini. Corona nggak bisa dilihat mata. Karena Pakai barangnya alat. kecil. Nah, harus pakai alat. Kecil. Iya. Tapi bukan berarti gaib. Bukan. Nah, ini saya katakan. Oke. Nih, Mana ada? antara gaib. Gaib itu kan samar-samar. Ya. Gaib itu samar-samar. Gaib itu nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan bukan oleh mata. Bukan samar-samar. oleh mata. Ya. Karena sudah tercipta Mata siapa dulu? mikroskop. Mata siapa? Kok jadi Karena nggak kelihatan, nih nggak Iya, kelihatan, betul. maka diciptakanlah kaca pembesar, namanya mikroskop. Kaca pembesar itu berapa kali? Ya, tahu Ya. zoom. Yum, ya itu. Paham kalau itu? Kalau sekian zoom, ngelihatnya misalkan 100 zoom. Ya, itu Itu udah cuma nggak usah 1 dijelasin. mikron ya? Ya, Udah ya. paham kalau itu. Yang gaib pun bisa dipakai alat tertentu, bisa diterawang pakai kamera, dicepret, kelihatan. Berarti itu wujud, berarti bentuk wujud itu bisa diserap unsur. Entah, jangan gede-gede dulu. Kita sih nggak mau yang lain. Oh ya, Ngomong. unsur itu namanya ops. Dan ini belum diketemukan namanya unsur kimia apa yang bisa menangkap itu, karena di kamera yang tertangkap bisa menyerap gaib. Bisa infrared. Infrared namanya. Ya, cuman kan Dan ini belum diketemukan gaib ini tadi ditemukan unsur baru. Ini yang namanya kalau orang bahasanya ops. Cuman unsurnya itu belum dinamakan. Nah, bentar, sampai di sini dulu. Gaib itu bisa kelihatan oleh orang-orang yang punya mata batin. Ya. Setuju nggak? Setuju itu. Setuju kan? Ya itulah yang saya katakan, mata batin itu sebenarnya kaca pembesar diri di dalam manusia yang bisa digali. Namanya mikroskop kalau dialatkan. Kalau dilakukan oleh orang pribadi dengan laku prihatin tertentu, bisa melihat gaib itu. Karena dia berupa ops-ops tertentu yang membentuk semacam jin. Tuh. Itulah yang digunakan untuk masuk santet ke tubuh orang lain. tapi pengertian Pak Sulis tadi Ya, yang apa? saya garis bawah itu sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata itu namanya gaib. Gaib, iya betul. Itu salah. Ini salah. Ya iya dong, benar nggak? Masuk nggak Pak Indra? Masuk nggak? Masuk. Nyatanya, Karena- nyatanya ini yang Ya, mata minus tadi. Oke, tak sambung. Iya. Karena zaman itu belum ketemu teknologi kaca pembesar. Dan belum ketemu unsur baru yang dinamakan sesuatu. Sekarang Hmm. sesuatu dulu yang ini orang sakit nih, tes, oh ini kesantet, ini ke ketempelan. Padahal nggak taunya di air, gubangan air itu ada molekul-molekul kecil atau bakteri-bakteri yang nggak kelihatan mata, nempel di tubuh sang anak sehingga anak itu panas dan sebagainya. Berarti Bapak lihatnya dari kacamata dulu. Oh iya, itu harus ditelusuri sejauh Kalau- itu. Terus Jadi antara teknologi dan gaib ada kaitannya. terus kalau nyambung ke ini Pak Eko, Apa? sebenarnya ke Pak Sulis gaib karena anak itu bukan ketempelan karena ada molekul-molekul. Bisa. Nah, Molekul-molekul itu bersemayam di situ nah, karena di situ ada makhluk gaib. Nah ini kalau ada makhluk gaib tentu yang beraura di situ. Itu loh. Contoh nih, contoh. Nah, contoh gini. Saya kasih contoh. Sampean seneng nanam apa nginguli.
ngingu lele ini di sekitar kamu ada lele. Sekarang ada orang lihat, apa mbak ini kesenangan saya ngingu lele. Nah, karena ada orang yang mau ngambil lele, kamu marah nggak? Itu gitu. Atau mungkin kasih contoh.